Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar pada tema ke-7 subtema kedua pembelajaran pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dika Sukawati Suryadi. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Dika. Nah, di sini sudah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu. Yang sudah sarapan, silakan untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan Ibu dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai contoh benda hidup dan benda tak hidup. Apa saja kah benda hidup? Ya, benda hidup itu seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan benda tak hidup atau benda mati yaitu batu, angin, air, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, aturan merawat hewan di rumah. Dan yang ketiga, gerakan anggota tubuh dan menirukan gerak alam. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada pada halaman 48. Di sana ada anak-anak yang tengah bermain dengan hewan peliharaannya. Ada hewan apa saja di sana? Ya, ada kambing, ada kucing, ada kelinci, ada bebek. Nah, hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan hewan liar. Apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan? Ya, hewan peliharaan adalah hewan yang kita rawat, kita pelihara, kita beri makan, beri tempat tinggal. Sedangkan hewan liar adalah hewan yang hidupnya bebas di alam liar. Nah, tempat tinggal hewan berbeda-beda, ukuran badannya pun berbeda, cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, di sini ada yang pernah merawat hewan? Iya, biasanya jika ada yang merawat hewan itu merawat kucing, kemudian merawat kelinci, kemudian merawat anjing, ada juga yang merawat ikan, burung, dan lain sebagainya. Nah, di sini Benny memiliki hewan peliharaan, yaitu apa? Kucing. Nah, sekarang Ibu memiliki teks tentang hewan peliharaan Benny. Yuk kita baca sama-sama. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberikan makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar kandang dan juga papan pemberitahuan yang ada di sebelah kandang kucing Benny. Di sana Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Coba perhatikan tulisan tersebut. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan.
hanya Benny yang boleh memberikan makanan pada kucingnya. Nah, semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar pemberitahuan di bawah ini. Ada gambar sendok dan garpu yang berarti tulisan pemberitahuannya ada restoran. Kemudian ada gambar telepon yang berarti tulisan pemberitahuannya ada telepon umum. Kemudian selanjutnya ada gambar anjing yang ditanda silang. Artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Kemudian ada gambar pom bensin yang menandakan ada pom bensin. Kemudian ada gambar mobil yang dicoret. Itu artinya mobil dilarang masuk. Selanjutnya ada gambar mobil dan motor yang dicoret. Artinya kendaraan bermotor dilarang masuk. Nah, dari ungkapan-ungkapan pemberitahuan ini, kalian sudah mengerti belum apa sih yang dimaksud dengan ungkapan pemberitahuan? Ya, ungkapan pemberitahuan merupakan informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun lisan yang bertujuan agar pembaca atau pendengar tersebut mengetahui, memahami, dan mengikuti pemberitahuan tersebut. Nah, kalian akan sering menemukan pemberitahuan-pemberitahuan ini di sekitar kalian. Bisa mungkin di parkiran, atau di sekolah, ataupun di sepanjang jalan. Nah, sekarang coba kita sebutkan ungkapan pemberitahuan dari gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar S diberikan tanda silang. Artinya apa? Ya, dilarang berhenti. Selanjutnya ada sepeda motor yang ditanda silang. Ungkapan pemberitahuannya arti motor dilarang masuk. Selanjutnya ada gambar bus dan tulisan stop. Maka ungkapan pemberitahuannya adalah menunjukkan bahwa di sana adalah halte bus. Selanjutnya ada huruf P yang dicoret. Artinya dilarang parkir. Selanjutnya ada gambar sepeda yang juga dicoret. Artinya sepeda dilarang masuk. Dan yang terakhir ada gambar kucing nih yang dicoret. Artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, biasanya tulisan-tulisan dari ungkapan pemberitahuan ini suka dituliskan di bawah gambar. Contohnya seperti non parking ini. Ada gambar P yang dicoret, kemudian ada tulisan no parking yang artinya dilarang parkir. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Namun, kita juga harus mengetahui nih cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh sehat. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah membaca hewan peliharaan Benny, kalian sudah mengetahui kan beberapa aturan dari merawat hewan peliharaan. Coba sekarang kita tulis yuk. Yang pertama ada apa aja? Ya, memberikan makan dan minum. Yang kedua, membersihkan kandang. Dan juga apa? Tubuh hewan peliharaan. Yang ketiga, memberikan kasih sayang. Yang keempat, merawat hewan peliharaan tersebut dengan baik. Nah, seperti Benny tadi, selain memberikan makan dan minum, selain memberikan kasih sayang, Benny juga merawat hewan peliharaannya dengan cara membersihkan kuku, mungkin membersihkan badan dari kucingnya. Nah, sekarang kalian boleh mencari informasi penting jika ingin merawat hewan ikan, burung, dan juga kelinci. Nanti kalian tulis, kemudian hasilnya kalian fotokan dan kirim ke GCR. Nah, di sana juga ada ceritakan cara merawat hewan yang kalian ketahui. Oke, ini Ibu kasih contohnya ya. Ibu merawat hewan peliharaan Ibu yang adalah hamster. Nah, cara merawatnya yang pertama harus membersihkan badan hamster. Bisa sekali 1 hari. Kemudian harus memberikan makanan dan minuman secara teratur.
kemudian juga membersihkan kandangnya. Lalu kita juga harus mengajak hamster tersebut bermain agar tidak stres. Hewan memiliki gerakan yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan nih gambar yang ada di halaman 54. Di sana ada siswa yang tengah memeragakan gerakan hewan. Gerakan apa coba kira-kira? Iya, gerakan bebek. Hewan memiliki gerakan yang beragam. Ada yang melompat, ada yang terbang, ada yang berjalan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita coba menirukan gerakan kelinci seperti contoh berikut ini. Yang pertama ada gerakan menirukan posisi berdiri kelinci. Caranya kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Nah, itu cara berdiri kelinci. Gerakan kedua adalah menirukan gerak lompat kelinci. Caranya kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci. Caranya kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri satu kali, dan kepala menengok ke kanan satu kali. Gerakan keempat ada menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, kalian bisa mempraktikkan gerakan tersebut di rumah. Lakukan gerakan sesuai urutan berikut nih. Yang pertama, lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan lagi, kemudian goyangkan kepala. Lalu ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan lagi, dan goyangkan badan. Gunakan aba-aba berikut ini nih. Kanan, kiri, kanan, goyang-goyang. Nah, coba kalian tirukan sendiri ya di rumah. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai ungkapan pemberitahuan. Nah, ungkapan pemberitahuan ada yang bisa berupa larangan, ada juga yang berupa anjuran atau juga berupa menunjukkan suatu tempat. Kemudian ada aturan merawat hewan di rumah, seperti merawatnya dengan baik, kemudian memberikan kasih sayang, memberikan makan, dan juga selalu membersihkan kandang dan juga tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada gerakan anggota tubuh dan menirukan gerakan alam. Gerakan apa yang tadi kita tirukan? Ya, gerakan kelinci. Ada gerakan menirukan gerakan berdiri kelinci, ada menirukan gerakan melompat kelinci, ada menirukan gerakan kepala kelinci, dan ada juga yang menirukan gerakan badan kelinci. Nah, untuk yang ketiga ini kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ingat, kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian tetap semangat dalam belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Jangan keluar rumah apabila tidak memiliki kepentingan. Lalu, gunakan masker apabila harus keluar rumah, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Serta cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ingat, kesehatan selalu nomor 1 ya. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.